Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube, masih bersama saya Ryan Filbert, dan terima kasih Anda masih terus memberikan banyak pertanyaan ke WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Jadi beberapa minggu terakhir ada beberapa kata-kata kunci menarik yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Pertama adalah bagaimana caranya keluar dari jeratan hutang, dan sudah ada videonya, silakan Anda cek. Nah, bagian yang kedua yang menarik adalah banyak juga yang mulai membuka rekening saham dan juga mulai membuka rekening reksadana. Dia bertanya, "Pak, setelah saya buka kok saya takut ya untuk memulai?" Nah, mungkin di video ini saya akan cerita dengan pengalaman hidup saya. Dengan video ini dibuat, saya memulai di usia 18 tahun di tahun 2004. Saya selalu bilang pada semua seminar dan juga live webinar saya selalu bilang bahwa hidup saya dimulai dengan 3 triple minoritas. Yang pertama adalah saya seorang sarjana seni rupa dan desain dari Trisakti angkatan tahun 2004. Saya jelas bukan orang yang berada dalam dunia keuangan pada saat itu, dan pada hari itu saya tidak punya pengetahuan yang cukup. Ketika saya pergi ke toko buku, saya dengan semangat tinggi pergi untuk membeli buku. Begitu saya baca kata pengantarnya pun saya sudah tidak ngerti. Oleh karena itulah kenapa saya hari ini membuat buku-buku yang bisa Anda baca. Totalnya ada 17 buku per video ini dibuat dan akan terus bertambah, karena ada beberapa buku yang sudah kita siapkan dalam pipeline production dalam tim kami. Di buku-buku itu akhirnya saya mencoba untuk mengkomunikasikan dengan bahasa saya, tapi pada saat saya di tahun 2004 saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Yang kedua adalah saya triple minoritas. Yang kedua adalah saya tidak memiliki modal yang cukup. Pada zaman dahulu berbeda dengan zaman hari ini, teman-teman. Pada zaman dahulu membuka rekening saham, membuka rekening reksadana itu perlu setidaknya 30 juta rupiah. Hari ini Anda bisa memulai dengan berapapun, at any amount pun dibukakan oleh si sekuritas. Mari kita berbicara dengan investasi lokal dulu, jangan yang multinasional, Anda akan jadi bingung. Yang kedua adalah Anda tidak membutuhkan modal yang besar, dan pada hari itu obstacle saya adalah membeli dengan modal yang besar. Yang ketiga, saya tidak direstui investasi oleh orang tua saya. Orang tua saya adalah orang yang konservatif. Papa saya adalah seorang seniman. Dia makanya menginginkan saya untuk masuk ke sarjana seni rupa untuk melanjutkan usahanya, dan saya tidak suka karena saya memang suka dengan eksak. Saya senang sekali dengan hitungan, tapi saya tidak bisa masuk pada saat itu karena di samping jauh tempat yang menerima di Bogor, dan juga saya mau coba untuk masuk ITB pada saat itu, tapi tidak jadi. Lalu ya intinya adalah saya tiga ini adalah obstacle saya di awal saya memulai investasi saya pertama kali. Apakah saya takut pada hari itu? Saya takut. Saya berusaha untuk flashback pertanyaan itu, dan saya jawab pada hari itu, saya tidak takut. Loh, Ryan, kenapa? Sudah tidak direstui, sudah tidak punya uang yang cukup, sudah tidak punya ilmu, kenapa Ryan berani? Karena saya punya motivasi awal seperti sederhana sekali pada saat itu. Oke, saya mau cari tahu bagaimana caranya orang di dunia mengelola uangnya, dan bagaimana cara di dunia orang menjadi kaya. Pertanyaan sederhana, dan begitu Anda browsing itu pertanyaan di mesin pencari, Anda hanya 2 jawabannya adalah Anda akan mendapatkan kisah-kisah inspiratif. Yang kedua, Anda akan mendapatkan penawaran investasi yang biasanya mayoritas tidak jelas. Tidak ada YouTube pada hari itu. Tidak ada buku Ryan Filbert sebanyak 17. Tidak ada sharing-sharing yang gratis-gratis tapi bagus. Dulu kalau gratis preview akhirnya harus ikut seminar yang mahalnya luar biasa. 10-20 juta pergi ke Singapura hanya untuk mengikuti sebuah seminar, nilainya adalah sekitar 25 juta rupiah. Tanpa tiket pesawat, tanpa hotel, dan tanpa makan. Dan saya harus melewati itu semua. Obstacle saya pada hari itu jauh lebih besar. Bila Anda pada hari ini takut, saya mencoba untuk menarik apabila saya diposisikan pada hari ini. Dan pada hari ini pun banyak instrumen investasi baru yang terus saya kejar. Misalnya beberapa tahun yang lalu ketika tren cryptocurrency, saya tidak pandang bulu. Kalau ditanya saya hilang uang di cryptocurrency, hilang. Dapat uang, dapat juga. Kenapa? Karena saya tidak pernah takut akan ilmu. Karena saya yakin sekali bahwa ketika saya belajar, saya tidak akan pernah kalah lebih banyak dibandingkan saya tidak mau belajar. Jadi baik Anda di depan ataupun Anda di belakang, pasti Anda akan bayar.
Bedanya adalah kalau Anda di depan bayar, biasanya Anda dengan bayar beli buku, beli seminar, beli kelas ya. Meskipun saya yakin sekali ada beberapa follower garis keras yang selalu ada di YouTube channel saya yang bilang gak usah beli seminar, gak usah beli buku, sinis terus sama orang jualan. Biarin aja, namanya orang jualan halal daripada nyolong ya kan. Nah, saya tidak menyarankan Anda beli buku saya, please. Jangan, saya tidak pernah menyarankan Anda mau channel saya semua, nggak apa-apa. Asal iklannya ditonton sampai habis, nggak apa-apa, lumayan. Karena saya tetap dapat dari pendapatan iklan untuk tim saya. Jadi, ketika Anda berbicara mengenai ketakutan Anda dan Anda tidak mau membayar di depan, biasanya Anda membayar di depan, Anda bayar banyak, dan ya Anda bisa rugi juga. Tapi lebih kecil daripada Anda akhirnya rugi di belakang. Anda belajar dengan pengalaman, karena ada satu elemen kerugian paling besar adalah kerugian waktu. Waktu tidak bisa diganti, semua orang memiliki hak yang sama akan waktu. Dan bila Anda mulai investasi, Anda takut, Anda bisa bayangkan begini. Investasi, definisi investasi adalah sesuatu yang akan menjadi pelindung Anda, yang akan menjadi batu sandaran Anda untuk masa depan Anda. Bayangkan bila pada saat ini terjadi work from home, COVID-19 dan atau apapun sehingga Anda tidak lagi memiliki uang. Sekarang saya mau tanya, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tidak punya uang? Anda akan jual aset Anda, betul? Pada saat Anda membeli aset itu beberapa tahun yang lalu, itu adalah investasi Anda, betul? Artinya adalah, aset itu adalah sesuatu yang bisa Anda likuidasi, Anda bisa tanda kutip gerogotin, yang bisa Anda makan sebagai cadangan ketika pada suatu hari, suatu saat Anda tidak lagi mampu menghasilkan uang. Dan sadly but truth adalah Anda pasti suatu hari suatu saat badan Anda tidak lagi mampu bekerja dan menghasilkan uang. Entah karena sakit, entah karena memang sudah waktunya. Iya dong, Anda waktunya dipecat, mau kerja terus. Ada orang yang akhirnya kerja terus. Kenapa mereka kerja terus? Karena uangnya kurang. Kenapa mereka kerja terus? Karena bukan karena uangnya kurang, karena mereka membutuhkan kesibukan. Karena ketika Anda tidak membuat kesibukan bagi diri Anda, disitulah terjadi penurunan kinerja badan Anda yang akan menjadi lebih parah lagi. Jadi pada akhirnya sebenarnya, kalau mendefinisikan dasar investasi adalah sesuatu yang bisa Anda pakai di kemudian hari, berarti investasi adalah tanggung jawab Anda yang harus Anda lakukan mulai hari ini. Sama seperti tanggung jawab Anda terhadap diri Anda untuk makan hari ini. Tapi investasi adalah tanggung jawab untuk Anda makan secara gampang untuk masa yang akan datang. Secara seimbang dua-duanya ini harus Anda penuhi. Barang siapa orang yang selebor dalam masa depannya dan hanya ngurusin masa kini, maka masa depannya akan menjadi tidak jelas. Tidak tahu harus dapat uang dari mana, tidak tahu harus kerja di mana, tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan uang di masa yang akan datang, karena tidak ada lagi yang bisa dijual. Ada kata-kata Cak Lontong yang keren sekali. Saya tidak pandai menjual, tapi begitu saya tidak bekerja, saya menjadi sales yang sangat jago. Kulkas di rumah saya hilang, TV di rumah saya hilang, radio di rumah saya hilang, bahkan batu bata di rumah saya pun hilang, artinya dijualin. Dan itu menjadi suatu hal yang menyedihkan ketika Anda tidak memiliki sesuatu yang memang layak untuk dijual secara investasi. Properti menjadi layak dijual ketika Anda miliki 20 tahun yang lalu. Emas menjadi layak dimiliki ketika 10 tahun yang lalu Anda miliki. Betul? Itu adalah investasi. Investasi bisa sangat banyak. Kalau Anda takut, ya mulailah dari cari yang paling sederhana, tidak perlu pasar modal. Saham menurut Anda berisiko. Kalau Anda tidak paham, semua hal di dunia ini ada risiko yang tinggi. Iya dong, pisau, risiko? Risiko kasih sama anak-anak umur 4 tahun. Wah, celep, mati semua. Risiko di tangan saya? Ya, risiko tangan saya. Kalau ternyata saya lagi benci sama orang, saya potong juga. Risiko. Tapi Anda harus berpikir bahwa semua hal itu risiko. Anda mau takuti semua hal, berarti semua hal yang di luar Anda kuasai akan selalu takut untuk pertama kali. Hari ini Anda mau mulai investasi, tapi saya takut, itu wajar. Jadi jawabannya adalah gak usah takut, mulai saja, tapi jangan bodoh, nekat. Saya mulai investasi. Anda mau mulai investasi? Iya, pertama kali saya beli properti. Dengan apa? Dengan seluruh tabungan dan hidup saya. Ya sebenarnya Anda bodoh. Hari ini banyak loh yang nyicil dan bermasalah. Kenapa? Karena bodoh. Maaf ya, saya lebih baik kasar, Anda benci dengan kata-kata saya, tapi Anda ingat bahwa ada satu orang yang sudah bilang membeli properti itu bodoh kalau Anda mengorbankan uang Anda, mengorbankan waktu Anda, mengorbankan segala-galanya Anda untuk membeli properti.
Anda bilang, naik sih ya, tapi dengan naik pada akhirnya Anda harus cerai dengan istri Anda harus membuat anak Anda kelaparan, atau mungkin anak Anda tidak mampu dibayar untuk masuk rumah sakit karena uangnya terpakai untuk beli properti. Beres itu? Nggak beres juga. Berarti tidak seimbang. Mulai investasi pelan-pelan. Test the water. Anda takut itu wajar karena Anda belum pernah. Sekarang saya tanya sama Anda saya pernah pertama kali pergi ke Jepang, saya begitu takut luar biasa. Kenapa? Begitu buka map MRT Jepang, subway-nya yang di Tokyo saja, Anda sudah gemetar. Kenapa? Lainnya begini, buset ini bagaimana? Terus istri saya kan orang yang perfeksionis. Ren, lu pelajarin. Bagaimana mau pelajarin? Gue ini adalah orang yang melihat dan percaya, gue bilang. Baca gak ngerti. Begitu nyampe peta Tokyo, begitu nyampe dikasih peta luar biasa besar, dikasih Anda mesti mulai sini. Oh tidak usah, tidak perlu pikir, Anda pokoknya menggunakan JR Pass saja. Maka Anda pakai yang ini. Kalau Anda tidak memiliki JR, maka menggunakan subway. Tiba-tiba saya ngerti. Hari ini saya bisa jelaskan kepada Anda. Masalahnya tidak semua orang bisa menjelaskan. Anda sudah punya orang yang bisa menjelaskan dengan baik bagi Anda. Dan kalau misalnya punya, apakah dia punya waktu untuk menjelaskan bagi Anda? Ya belum tentu juga punya waktu. Banyak sekali sekarang yang minta video call terima sama saya. Ya ampun, saya bilang, kalau saya hanya menjelaskan untuk Anda, waktu saya habis. Waktu saya produktif. Saya sekarang ke kantor hanya 1 minggu 2 atau 3 kali. Dan itu saya sudah di branding dengan berbagai meeting oleh tim saya. Saya harus ladenin. Iya, hargai saya juga dong. Ya kan? Jadi mulai saja. Ada beberapa step yang ingin saya ceritakan pada mulai investasi, tapi saya takut. Saya paham Anda takut karena Anda belum pernah menginjak ke tempat itu. Sama seperti Anda mau pergi ke suatu daerah baru dan Anda tahu. Tapi Anda tetap harus pergi. Tapi jangan nekat. Anda pergi ke Tokyo, ngapa? Pokoknya udah, saya bawanya rupiah aja. Itu namanya nekat. Oh, saya pergi ke saya tahu, oke kalau gitu saya akan bawa yen saya. Secukupnya yes, berapa ya? Secukupnya yang Anda bisa tahu secukupnya. Karena ukuran cukup kan nggak pernah tahu kalau Anda belum mengalami. Ya atau ya? Nah, jadi bagian itu Anda harus mulai, tapi jangan dengan tanpa semua uang Anda atau tanpa uang Anda, itu juga ngaco juga. Yang ketiga adalah Anda belajar. Begitu salah, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang namanya Albert Einstein mengatakan, hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berkali-kali mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau Anda tahu sudah salah, ubah caranya, ubah metodenya, lakukan ulang. Oleh karena itu, semakin Anda dini memulai, waktu pengulangan Anda akan semakin banyak. Sampai akhirnya Anda sukses. Semakin kecil tapi berkali-kali Anda keluarkan, berarti Anda memiliki uang yang cukup untuk sebagai uang sekolah Anda. Pasti akan ada uang sekolah. Ini mungkin satu-satunya channel yang tidak pernah menjanjikan keuntungan ketika Anda berinvestasi. Cari channel yang ada di luar sana yang seperti yang saya lakukan. Gak ada. Saya belum nemuin. Tempat kita tidak ada bagaimana caranya trading untung terus. Ini disensor, gak boleh. Gak boleh. Gak bisa. Itu tidak mungkin. Pasti akan Anda pernah loss. Pasti Anda akan terjebak. Pasti Anda akan pernah salah. Kenapa? Kalau tidak, yang namanya dengkul Anda tidak akan pernah ada bekas luka. Dan itulah yang menyebabkan kenapa bekas luka itu ada. Itulah yang menyebabkan Anda bisa jalan dan lari hari ini. Mulai investasi tanpa perlu takut, jangan nekat. Sekian dari saya Ryan Filbert. Terima kasih Anda sudah menyaksikan RF Channel. Please sharing kepada semua teman Anda agar hidupnya menjadi lebih baik dan jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Dari saya Ryan Filbert. Semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.